Karena saya belum terlalu dengar tentang resikonya, jadi sejauh ini ya masih biasa aja sih. Dengar, cuman belum terlalu familiar ya. Vaksinasi itu kan masukin virus ke dalam tubuh. Apa itu nggak makin berbahaya? Karena kan kalau misalnya kita tidak tervaksin dan imun kita tidak kuat, menghindar dari virus ini seperti apa kan kita juga nggak tahu. Masih sering bingung dengan informasi seputar vaksin? Apalagi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, banyak juga nih yang bingung tentang aman tidaknya vaksin. Sampai ada isu yang tidak berkaitan sama sekali. Wajar, karena masih banyak warga yang seringkali menerima informasi tentang vaksin yang sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akhirnya, infodemik ini menyebabkan keraguan. Padahal banyak sekali manfaat vaksin yang sudah kita ulas pada video-video sebelumnya. Jadi, penting ya untuk meluangkan sedikit waktu untuk mencari informasi yang valid di masa seperti sekarang ini. Budaya untuk mengecek sumber berita dan kebenarannya menjadi kunci. Sejak lebih dari 9 bulan pandemi ini berlangsung, sudah ada ribuan hoax tentang COVID-19. Beberapa di antaranya terkait dengan vaksin. Yang pertama, katanya vaksin mengandung bibit penyakit, jadi sama saja dengan membuat badan kita jadi sakit. Wah, anggapan ini salah, karena vaksin itu terbuat dari virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, yang fungsinya membuat badan kita jadi kenal, lalu jadi kebal melawan penyakit tersebut. Hal ini tidak sama ya dengan membuat tubuh jadi sakit. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis kandungan vaksin. Yang kedua, katanya vaksin mengandung zat-zat yang berbahaya. Wah, vaksin yang sudah diproduksi massal tentu harus memenuhi syarat utama: aman, efektif, stabil, dan efisien. Setiap vaksin yang beredar harus lebih dulu lolos uji dari otoritas yang berwenang. Di Indonesia, ada Badan POM sebagai badan yang berwenang yang akan memastikan bahwa vaksin aman dan tidak mengandung bahan berbahaya. Yang ketiga nih, kalau vaksin nanti sudah tersedia, berarti kita akan aman. Vaksin memang salah satu cara agar kita bisa segera keluar dari pandemi ini. Kalau sudah tercipta kekebalan komunitas pada mayoritas penduduk dunia. Tapi perlu diingat bahwa vaksin itu bukan satu-satunya solusi untuk mencegah penularan COVID-19. Disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan juga penting dan efektif untuk menurunkan risiko penularan. Jadi ingat, gerakan 3M ditambah lagi dengan vaksinasi tentu akan lebih baik. Masih banyak lagi mitos dan hoax yang beredar di kalangan masyarakat seputar vaksin. Nah, tugas kita adalah untuk memilah-milah mana yang benar dan mana yang bukan. Luangkan waktu lebih untuk membaca atau hubungi kontak hotline resmi dari Satgas COVID-19. Lebih baik mencerna informasi dengan baik kan daripada panik atau bahkan menjadi penyebar hoax.